Halo guys, David sini dan saya udah pakai Samsung Galaxy Z Fold 4 sebagai HP utama selama 1 tahun. Dia launching, saya review, saya jatuh hati, kami cocok dan akhirnya lengket sampai sekarang. Walaupun selama setahun itu saya sering nyobain HP-HP keren lain yang harganya nggak kalah mahal karena memang hobi dan kebetulan jadi kerjaan, ujung-ujungnya pasti saya balik lagi ke Z Fold 4. Gak pernah ada satu momen pun saya kepikiran buat pindah ke HP lain. Bahkan waktu saya sempat ngambek sama Samsung pun tetap nggak ada niat buat ninggalin. Tujuan ngambek itu buat minta kejelasan aja, biar nggak ngerasa digantung. Untung ngambeknya cepat direspon ya, mereka langsung nerbitin website resmi soal Galaxy Z Premier Service yang layanannya manjain konsumen banget. Gratis penggantian screen protector, hotline khusus foldable, layanan delivery. Kemarin kita udah cobain langsung dan saya kasih rating 5 bintang. Bahkan buat generasi baru di Z Fold 5 sama Z Flip 5, mereka gercep nerbitin website paling update buat nerusin program yang sama, buat ngejamin kalau dunia foldable itu beda. Dari layanannya beda, apalagi HP-nya. Nggak ada saingan di Indonesia. Coba, HP resmi mana lagi yang punya sistem multi-window selega ini? Biar kita bisa jalanin apps barengan, berasa punya 2 HP. Ini fitur killer yang bikin hidup saya jadi lebih senyum sih. Misalnya waktu mau cantumin link pembelian dari barang yang di-review, saya tinggal buka Tokped di kiri, cari lapak mana yang meyakinkan, terus langsung copy dan paste ke YouTube yang udah siap di sisi kanan. Mau sharing gambar di galeri ke aplikasi chat, tinggal drag and drop aja. Buat om, tante yang seneng ucapin selamat pagi di grup keluarga, tambah liar nih. Buat kalian yang seneng drop meme pakai ekspresi orang, tinggal tahan aja gambar orangnya. Nanti dia pinter, bisa nge-cut sendiri langsung drop. Mau bandingin promo makanan di aplikasi online, silakan. Nggak perlu loncat-loncat lagi. Yang promonya kalah, langsung close aja. Yang pakai full 20 jutaan juga masih ngincer promo ojol, itu harus, lumayan. Dari 80.000 jadi 50.000. Semua aplikasi yang ada di HP ini bisa kita jadiin multi-windows ya. Tinggal aktifin aja tombolnya di Labs. Posisi app-nya bisa kita pindahin kanan-kiri, jadiin atas-bawah juga bisa. Tablet pun nggak semuanya bisa se-fleksibel ini loh. Sistem di Samsung Fold bisa tampilin up to 5 aplikasi sekaligus kalau Anda ngerasa tertantang. Multitasking matanya ada 2, mau lihat 5 aplikasi sekaligus. Kalau saya sih selalu 2 ya, mentok-mentok pernah sekaligus 3 lah. Nggak pernah kepikiran 5, pusing sendiri. Kalaupun saya butuh pakai banyak aplikasi di satu waktu, tinggal pindah lewat taskbar aja, udah keparkir tuh aplikasi yang barusan dipakai. Sekarang di Fold 5 bisa up to 4 aplikasi. Dan tentu saja yang namanya HP Fold, ukuran layar utamanya lebar, berasa tablet ya. Buat buka dokumen, mau itu dokumen perjanjian lah, menu di restoran yang harus scan QR lah, baca manga paling baru di Manga Plus yang terjemahannya resmi, nggak ada lawan. Kemana-mana, saya nggak perlu bawa Kindle lagi buat baca buku pas gabut. HP ini udah yang paling bening, lihat layar AMOLED 7,6 inci yang tajam juga. Masih banyak fitur khusus Fold yang antri buat saya sebutin, tapi cukup lah ya, Anda pasti udah nangkep kalau sekelibet fitur barusan nggak bisa disaingin HP manapun, cuma Fold yang bisa. Dunianya beda, nggak level lagi cuma saingan di spek chipset, kamera, bla bla bla. Fungsi istimewa gitu yang bikin saya nggak kepikiran sama sekali buat move on ke HP lain selama setahun terakhir. Saya yakin lah Samsung pun sadar kalau posisi mereka itu spesial, raja absolut di dunia foldable. Saya sampai siap maklum loh kalau misalnya Samsung nggak launching Fold baru buat tahun ini. Saking susahnya mereka dikejar, nyantai dulu nggak sih? Pur setahun lah buat brand lain. Sempat rela kalau tahun ini mereka fokus ke upgrade Flip doang. Dari bocoran sampai ke poster launching, semua serba Flip yang baru, nggak ada Fold 5. Tapi untungnya ada dong. Kemarin kita udah cobain langsung di hari launching, abis itu saya pakai buat review, saya jatuh hati, kami cocok. Dan kayaknya bakal saya pakai buat setahun ke depan sampai Fold 6 muncul. Buat saya pribadi, upgrade-nya berasa. Fold 4 dan Fold 5 kerasa ada loncatan penting. Saya nggak nyangka sih bakal punya kesimpulan gitu. Soalnya pas nyobain bentar doang, upgrade dari Galaxy Z Fold 5 ini emang kerasa nggak seru sih. Desainnya sama-sama aja kok kayak kemarin. Dari layar depan yang ukuran dan speknya mirip, susunan 3 kamera yang speknya mirip juga, posisi port sama, sensor fingerprint tetap di tombol power. Yang berasa jelas beda cuma posisi LED flash aja. Fold 4 di bawah, Fold 5 di kanan. Nggak penting kan ya? Nggak ngaruh apa-apa kan? Saking miripnya, Anda nyadar nggak? Walaupun di awal tadi saya lagi testimoni soal Z Fold 4, tapi saya ceritanya sambil megang Z Fold 5. Nggak bakal ketahuan, karena emang semirip itu. Pas kita plototin detail-detailnya, baru tuh kelihatan bedanya. Kelihatan, kalau engsel Fold 5 udah rapet, nggak ada celah segitiga lagi. Kalau di Fold 4, kita masih bisa selipin kartu ATM di celahnya. Di Fold 5 udah nggak bisa lagi, rapet. Efeknya bikin HP kelihatan lebih rapi, rata, engsel juga lebih tipis 2 mm, bobot lebih enteng 10 gram. Ini
berasa kayak dipoles biar lebih ringkas ya, tanpa ngurangin kualitas hinge anti-loyonya yang mahal. Iya, mahal kualitasnya. Fold 5 juga tetap bisa kita cemplungin ke air maksimal 1,5 meter selama 30 menit. Ada rating IPX8. Nggak ada Fold lain yang bisa kayak gini. Masih soal upgrade yang harus diperhatiin, baru kerasa, layar utama yang gede ini juga dibikin lebih terang sampai 1750 nits buat peak brightness-nya, naik dari 1200 nits di Fold 4. Tapi biar bedanya kerasa, dan kerasa dikit, kita harus bandinginnya di bawah sinar matahari. Soalnya Fold 4 aja udah bisa jelas nampilin isi layarnya. Tapi ya kalau diperhatiin Fold 5 bisa lebih sling lagi. Soal prosesor pun Fold 5 juga dapetin upgrade ke Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang jelas lebih kencang dari 8 Plus Gen 1 di Fold 4. Apalagi 888 di Fold 3, performanya jauh. Tapi buat saya, faedah prosesor baru ini gak terlalu berasa. Saya jarang main game berat di HP Fold. Kalau di layar depan rasionya terlalu manjang, kalau di layar dalam rasionya ngotak. Dan kalaupun kita bisa atur ke 16:9, saya tetap nggak tega sih gila-gilaan neken layar fleksibelnya. Mungkin saking serunya kan neken lebih kenceng biar lebih kuat. Soalnya nggak sekeras kaca biasa sih. Jadi buat saya, walaupun spek Fold 5 ini super tinggi, RAM sampai 12 GB, memori bisa up to 1 tera, saya nggak bakal buat main game serius sih. Saya ini tipe orang yang aktifin profil like performance, yang utamain suhu sama daya tahan baterai daripada gaspol performa HP-nya. Mayan kalau di Fold 4 selama ini atau Fold 5 sekarang, performa tetap jagoan walaupun gasnya agak dilepas ya, karena aslinya udah terlalu ngebut dan baterai bisa lebih awet sekitar 1 jam. Cuan banget. Kalau saya start dari baterai 100%, biasanya nyisa 20-30% pas udah mau tidur. Aman. Jadi faedah chipset baru nggak selalu soal performa ya, efeknya bisa kemana-mana termasuk efisiensi daya. Buat Anda yang pengen tahu lebih detail soal performa Samsung Galaxy Z Fold 5 ini dari benchmark gaming sampai ke suhu, di video ini nggak banyak saya ceritain, bisa main ke channelnya Jagat Review ya, yang seneng angka bakal puas dah, semuanya ada. Masih soal chipset, ISP Snapdragon 8 Gen 2 bikin foto Fold 5 lebih bagus nggak sih dari Fold 4? Kan speknya sama nih, kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, tele bisa 3 kali optical zoom, ada, tapi sedikit. Sama kayak yang lain lah. Kalau dilihat sekilas sih kayak nggak ada ngaruh ya, sama-sama aja. Tapi pas kita zoom, detail di Fold 5 sedikit lebih jelas, entah ini post processing atau memang chipsetnya ngaruh, yang pasti ada bedanya. Garis-garis sepatu, rambutnya Taka, atau tekstur grill Bluetooth speaker, ini ada. Buat 95% orang yang lihat foto nggak pakai di zoom-zoom sih, bisa dicap mirip lah ya. Cuma orang yang emang niat nyari bedanya baru bisa dapetin. Kamera Z Fold 5 levelnya tetap flagship non-ultra, mirip kayak Samsung S23 lah, yang fotonya udah cakep, orang lihat pasti bilang kalau ini difoto pakai kamera bagus, tapi levelnya belum sampai flagship ultra kayak S23 Ultra yang spek kameranya emang gila-gilaan. Sensor gede, zoom killer, belum sampai ke situ. Yap, ini udah pakai kamera utama 50 megapiksel yang ada di belakang bodinya. Tapi saya bisa ngelihat previewnya dengan baik pakai cover screen. Jadi lebih mantap sih, walaupun tangan harus pegang selebar ini. Jadi sejauh ini upgrade di Fold 5 ada ya, kecil-kecil, yang kalau ditumpuk lumayan berasa selama dipakai. Lebih enak dari Fold 4, lebih nyaman, tapi upgrade yang kecil-kecil nggak bisa saya bilang upgrade yang loncat ya kayak di awal tadi. Pas saya bilang Z Fold 5 ini dapetin upgrade loncat, maksudnya
bukan dari HP-nya sendiri, tapi datang dari luar HP-nya, yaitu casing S Pen ini. Casing wajib kalau kita pengen Z Fold 5 langsung kerasa upgrade-nya. Lah, kan si Fold 4 juga ada casing S Pen-nya. Abang ngarang doang ya biar kerasa ada sok-sok upgrade-nya gitu. Beh, belum tahu nih. Pernah lihat casing S Pen Z Fold 4 nggak? Yang kelihatan kayak gundukan gitu. Nggak nyaman bro, tebel dan mencolok. Apalagi kalau kita pasangin ke Fold 4 yang lebih tebel dan berat, chonky. Saya sendiri selama setahun pakai Fold 4 nggak pernah kepikiran buat pasangin casing ya, gara-gara udah lumayan tebel lah. Sampai banyak yang nyebut kalau saya tuh tampan dan pemberani. Bagian tampannya sih saya tambahin sendiri, tapi emang pemberani kan, HP 20 juta nggak dikasih casing, sampai HP saya kena batunya sendiri, beneran kena batu. Pas saya keluarin sesuatu dari tas lempang saya, Fold 4-nya ketarik dan jatuh ke trotoar. Untung kena bagian ujungnya yang strong ya, cuma lecet jadinya. Tapi ya nggak ada casing berasa lah. Tapi abis itu pun saya tetap nggak kepikiran buat pasangin casing, lebih milih buat hati-hati aja. Di Fold 5 ceritanya beda, bentuknya udah lebih tipis, casing lebih minimalis, dan posisi S Pen-nya juga lebih praktis. Dimasukin ke casing coy, nggak ada tonjolan lagi, sampai kadang saya lupa kalau di dalamnya ada S Pen, berasa kayak casing biasa. Ya gini dong, kan enak! Habis baca dokumen tadi bisa langsung tanda tangan, kalau lagi baca terus ketemu quotes bagus, highlightnya bisa lebih akurat, fungsi S Pen juga bejibun lah, udah tau lah dari dulu. Sesimpel buat coret-coret sampai buat ngontrol kamera jarak jauh, lagi-lagi ini nilainya udah satu video sendiri. Gak ada HP lain yang bisa kayak gini sih, Samsung Note is back baby. Sayangnya Samsung nggak bonusin casing ini di paket penjualan ya, boro-boro, charger aja nggak dapet. Ngarep casing sekeren ini, harus beli terpisah. Harganya 1-1,2 juta lah. Dan buat Anda yang ngerasa cerdik pengen beli casing doang terus pasangin ke Fold 4 biar langsung upgrade, nggak bisa bro. Setan pun geleng-geleng lihat cara desainer Samsung. Masih ingat posisi LED flash yang digeser dari bawah ke samping kamera yang kita anggap nggak penting? Ternyata penting, itu biar bulatan kamera Fold 5 jadi lebih pendek. Jadi casingnya harus nyesuaiin juga biar pas dan otomatis nggak muat kalau dipasang di Fold 4. Luar biasa. Kalau S Pen-nya sendiri bisa dipakai di layar Fold 4 ya, tapi sama aja bohong kalau nggak bisa disimpan ke deket HP-nya terus. Kesimpulannya, Samsung Galaxy Z Fold 5. HP ini bakal jadi HP utama saya sampai ada HP yang bisa lebih lihai lagi. Saya selalu ngarep itu kejadian biar Samsung tetap panas, walaupun kemungkinannya kecil sih. Z Fold 5 ini hasil konsistennya Samsung selama hampir 5 tahun. Ngelawan hardware yang solid aja udah susah. Apalagi mau aduan sama software killer yang bikin betah. Ditambah, sekarang Z Fold 5 jadi lebih paten lagi karena udah reuni sama senjata andalan Samsung, S Pen. Siapa yang berani lawan? Semoga beruntung ya. Palingan berani aduan dari harga aja. Buat ini, Samsung main aman sih, nggak nurunin harga tapi nggak nagih lebih juga buat sesuatu yang lebih. Tetap kayak Fold 4. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy Z Fold 5. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Windy nonton ini. Hah? Udah ada 5? Ada flip dong.